Oke, kita mulai ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini ya. Kita bahas lagi soal exercise bangun datar halaman 61 untuk kelas 7 ya. Saya baca lagi untuk yang nomor 1 dari pernyataan di atas yang merupakan sifat-sifat belah ketupat adalah ya. Diagonalnya sama panjang. Tidak ya. Tidak sama panjang karena belah ketupat itu diagonalnya berbeda. Ya, ada yang berbeda, ada yang sama panjang. Dan merupakan sumbu simetris. Kalau sumbu simetris, oke lah. Nah, sumbu simetris. Kemudian yang kedua, yang satu tidak tergolong ya. Yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh kedua diagonalnya. Saya gambarkan untuk yang nomor 1 mungkin. Kurang lebih belah ketupat kayak gini ya. Nah, belah ketupat kurang lebih kayak gini. Belah ketupat. Nah, kalau diagonalnya sama panjang belum tentu ya. Diagonalnya belum tentu sama panjang. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar, ya, sama besar pasti. Nah, dibagi dua sama besar oleh kedua diagonalnya ini ya. Dibagi dua sama besar. Itu termasuk ya, dibagi dua sama besar. Kemudian yang ketiga, diagonalnya saling membagi sama panjang ya, diagonalnya membagi sama panjang ya. Kemudian dan saling berpotongan tegak lurus ya. Tegak lurus. Berarti ya, termasuk untuk yang kedua dan yang ketiga termasuk. Sekarang yang keempat, jumlah sudut-sudut yang berhadapan 180. Tidak ya, 180 kan sudut lurus ya, garis lurus. Yang berhadapan itu tidak mungkin 180. Berarti yang termasuk adalah 2 dan 3. Berarti jawabannya yang B. 2 dan 3. Jawabannya yang B. Yang nomor 1. Sekarang kita coba untuk yang nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 2. Besar sudut yang berdekatan pada suatu jajar genjang berbanding 5:4. Maka besar sudut-sudut tersebut adalah ya, berbanding 5:4 sudut yang berdekatan. Ini ya, dicek apakah ini 5:4. Silakan dicek. Nah, di sini bisa kita cek satu-satu. 180 dan 60 apakah 5:4? Disederhanakan dulu. Paling sederhana apakah 5/4? Ya, kita sederhanakan dulu. Yang A, kita sederhanakan 180 dan 60 kita sederhanakan, paling sederhana kita bagi 60 ya, sama-sama kita bagi 60, sama-sama dibagi 60, bagi 60, berarti ini berapa? 3 dan 1, berarti tidak termasuk ya. Yang A berarti tidak. Sekarang yang B. Ya, yang B. Sekarang yang B 100 dan 60. Nah, ini sama-sama kita bagi 20. Ya, sama-sama kita bagi dengan 20. Berarti yang sini 5 dan yang sini 3. Nah, 5/4 ya, berarti bukan. Berarti yang B bukan termasuk. Sekarang yang C yaitu 80 dan 100 ya. 80 dan 100. Sama-sama kita bagi 20 ya. Biar sederhana, sama-sama kita bagi 20, yaitu ini kita bagi 24 dan yang ini kita bagi 20 yaitu 5. Nah, di sini ya 4/5 atau 5/4. Kebalikannya ya. Karena di sini tidak ada keterangan sudut yang mana dan sudut yang mana. Jadi kita bolak-balik sama 5/4. Nah, tapi yang diminta adalah 5/4 bukan 4/5. Kita cek yang D dulu. Kira-kira
5/4 atau tidak. Nah, kita cek ya yang D 100 dan 80. 100 dan 80. Nah, dibagi 20, yang ini 5, yang ini 4. Nah, di sini yang lebih mendekati atau yang lebih memenuhi adalah 5/4, yaitu yang D 100 dan 80. Berarti yang C tidak memenuhi. Maka jawabannya untuk yang nomor 2 adalah yang D. Ya, 5/4. Oke, itu untuk yang nomor 2. Sekarang kita coba membahas untuk yang nomor 3. Nah, ini kita ya. Ini sebagai rumit lagi. Untuk yang nomor 3, kita lihat pertanyaannya dulu. Nah, pertanyaan itu yang nomor 3 adalah keliling bangun datar tersebut adalah, ini dicari keliling ya. Keliling untuk yang nomor 3. Sekarang yang nomor 3 itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang akan kita cari keliling. Berarti kalau keliling adalah, yang kita cari adalah ini. Samping ini kita jumlahkan ya. Berarti 12 ya, tambahkan dengan 3, tambahkan dengan ini panjangnya berapa ya. 9, 6, 6, 3, dan ini panjangnya berapa itu ya. Nah, kita cari dulu. Kita cari dulu. Nah, yang perlu kita cari di sini adalah yang ini besarnya berapa? Ya. Yang ini besarnya berapa? Yang ini besarnya berapa? Dan yang ini besarnya berapa? Nah, untuk mencari besarnya ini berapa, ya? Caranya adalah, nah ini dari sini kita cek dulu panjangnya segini berapa. Ini, ya panjangnya segini. Yang di tengah-tengah ini. Kalau misalkan yang di sini 6, ya, yang di sini 6 dan yang di sini 3, ya, berarti yang di sini berapa? Berarti yang di sini adalah 6 kurangi 3. Maka di sini adalah panjangnya 3 ya. 3. Saya gambarkan ulang biar lebih jelas lagi ya. Untuk yang nomor 3. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Di sini kita peroleh yang sini 12, yang sini 3, yang sini 9, 6, 6, sini 3, dan yang sini 6. Nah, yang perlu kita cari adalah yang sini. Ya, yang sini kita cari, kemudian sini kita cari, dan yang ini kita cari. Nah, tadi langkah awalnya adalah yang harus kita cari ini dulu. Untuk mencari ini ya, kita cari ini dulu. Panjangnya berapa? Nah, untuk mencari ini, karena yang sini 6 ya, panjang segini 6. Nah, panjang segini 3, ya, segini 3. Berarti untuk mencari ini adalah 6 dikurangi 3. Maka panjang ini adalah 3. Gitu ya. 6 kurangi 3 berarti yang sini 3. Nah, setelah itu bisa kita cari yang sini. Nah, bisa kita cari yang sini. Caranya gimana? Ini ya, panjangnya sekian. Ini saya garis ini ya, panjangnya sekian adalah 6 tambah 3. Ya, 9 berarti ya. 9. Nah, karena panjangnya sekian ini adalah 12, maka untuk mencari ini adalah 12 kurangi 9. 12 kurangi 9 berarti yang sini adalah 3. Ya. Kemudian yang sini kita cari. Nah, karena panjangnya sekian ini 6, ya. Yang panjang sekian ini 9, maka 9 kurangi 6 adalah berarti sini 3. Yang sini juga 3. Baru bisa kita cari kelilingnya. Keliling. Ya, kelilingnya. Jadi keliling adalah kita jumlahkan semua sisinya. Semua sisinya ini kita jumlahkan. Tidak termasuk untuk yang ini ya. Ini tidak termasuk kita jumlahkan. Yang sisi ini ya. Panjang ini. Ini. Nah, ini ya. Berarti kita tambahkan yaitu 12. Kita berjalan ke atas. 12 kita tambah dengan 3. Kita tambah dengan 3 lagi. Ya. Kita tambah dengan 3. Kemudian kita tambahkan dengan ini 9. Kita tambahkan dengan 6. Kita tambahkan dengan lagi 6 lagi. Tambah 3. Tambah 3. Ya. Ditambahkan dengan 6. Tambah dengan
3, ya. Sudah ya, selesai ya. Tambah 6 tambah 3. Sekarang kita coba hitung. Kira-kira ketemukah hasilnya? Kita coba ya. 12 tambah 3 yaitu 15. 15 tambah 3 yaitu 18. 18 ditambah 9 yaitu 27 ya. 27 ditambah 6 yaitu 33. 33 ditambah 6 yaitu 39. 39 tambah 3 42. 42 tambah 3 45. 45 ditambah dengan 6 yaitu 51. 51 ditambah 3 yaitu 54. Apakah ketemu hasilnya? Hasilnya adalah 54. Yang berarti jawaban untuk yang nomor 3 adalah yang itu ya. Ini jawaban untuk yang nomor 3. Oke. Sekarang kita coba ngerjakan untuk nomor selanjutnya. Ini yang nomor 3 ya. Sekarang kita coba untuk yang nomor 4. Untuk yang nomor 4. Nah, sama untuk yang nomor 3 ya. Keliling bangun pada gambar di atas adalah, nah, di sini bedanya bisa kita cari satu-satu tadi kayak tadi. Ya. Nah, kalau tadi kita cari satu-satu. Kalau yang ini bisa kita langsung karena ini tidak diketahui satu sisi-sisinya. Ya. Yang sini tidak diketahui, sini tidak diketahui, sini tidak diketahui. Ya. Nah, caranya adalah ini kita garis di sini ya. Kita garis, ini kita garis. Saya gambarkan ulang biar lebih jelas. Nah, untuk yang nomor 4 ini bisa untuk mengambil soal yang setelah-setelahnya ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, ini yang nomor 4 cm, yang 4. Nah, ini ya, 6. Nah, di sini bisa kita coba. Nah, kita kasih garis sekian. Nah, ini ya. Nah, ini kita kasih garis juga. Kita kasih garis yang ini, cukup. Nah, sekarang kita lihat. Di sini adalah panjangnya 4. Ya. Panjang dari sini ke sini adalah 4. Berarti panjang dari sini ke sini juga 4. Ya. Berarti kalau misalkan ini ditambah dengan ini, hasilnya pasti 4. Jadi, misalkan saya ini misalkan A, misalkan ini B, berarti A ditambah B pasti sama dengan 4. Jadi jumlahnya A tambah B yaitu 4. Nah, kita cek lagi, misalkan yang ini C, ya, panjangnya sekian 6. Yang ini C, yang sini D. Berarti 6 ini, berarti C ditambah D, ya, panjangnya sekian, dan sekian ini, hasilnya pasti 6. A ditambah B hasilnya 4, ini kita batas ini ya. Berarti C ditambah D pasti hasilnya 6. C ditambah D pasti hasilnya 6. Gitu ya. Nah, gitu juga untuk yang ini ya, ke sini. Kita batasi juga. Kita batasi sini ya. Kita batasi sini. Jadi, kalau di sini 4, berarti yang sini otomatis 4. Ya. Nah, di sini 6, berarti misalkan ini ya. Katakan E sama F. Ya. E sama F. Berarti E ditambah F hasilnya pasti 6. Karena panjangnya sekian ini adalah 6. Berarti E ditambah F itu sama dengan 6. Nah, itu ya. Berarti bisa kita cari lagi kelilingnya, ya. Untuk yang nomor 4 kita cari kelilingnya. Keliling bangun pada gambar di atas adalah kita cari kelilingnya. Kita cari keliling. Nah, keliling berarti kita mulai dari sini. 4 tambah 4 tambah 6 tambah 6. 4 tambah 4 tambah 6 tambah 6. Kita tambahkan lagi yang ini, ya. Mulai dari sini aja. 4, ya. Di situ 4 ditambah A tambah B. A tambah B. A tambah B tadi 4, berarti ditambah dengan 4. Kemudian tambah lagi E tambah F. E tambah F yaitu 6. Berarti kita tambahkan 6. Ya. Kita tambahkan lagi C tambah D. C tambah D yaitu 6. Berarti 6. Maka kelilingnya bisa kita peroleh. Coba kita hitung. Semoga ketemu hasilnya.
Ya, 4 tambah 4 yaitu 8, 8 tambah 6 yaitu 14, 14 tambah 6 yaitu 20, 20 tambah 4 24, 24 tambah 4 28 ya. 28 tambah 6 yaitu 30. Sorry. Ini kita ulang lagi. 4 tambah 4 8, 8 tambah 6 14, 14 ditambah 6 20, 20 tambah 4 24 ya. 24 ditambah 4 28, 28 ditambah 6 yaitu 34, 34 tambah 6 yaitu 40. 40. Nah, maka hasilnya yang nomor 4 kita coba. Jawabannya yaitu 40. Yang itu ya. Cara untuk mengerjakan yang nomor 4 kurang lebih seperti itu. Berarti jawabannya yang A. Itu yang nomor 4. Nah, oke ya. Lebih seperti itu caranya untuk yang nomor 4 mengerjakannya. Nanti untuk yang nomor 4 ini bisa kita coba untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya. Nanti akan ketemu soal seperti nomor 4 ini dengan kasus yang sama. Jadi kita misalkan satu-satu ya. Panjangnya sekian. Ini kita kasih garis bantu dulu biar membantu ya. Garis bantu ini. Kemudian kita cari misalkan panjang sekian ini 4. Maka panjang ini ditambah ini pasti jawabannya 4. Lagi. Nah, misalkan yang ini 6. Maka C ditambah D yaitu 6. E, F berarti E tambah F yaitu pasti 6. Karena panjang sekian ini 6. Nah, kalau sudah paham, nanti ketika ketemu soal seperti ini lagi bisa kalian langsung. Ya, sekarang untuk yang nomor 5 kita coba kerjakan untuk yang nomor 5. Nomor 5 ya. Untuk yang nomor 5, oke, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang nomor 5 ini ya butuh ketelitian. Pada gambar di bawah, keliling persegi panjang ABCD 2 kali keliling persegi PQRS. Panjang sisi persegi. Nah, ya. Saya kasih tahu dulu. Untuk mencari ini ya, misalkan saya punya persegi ya, persegi. Nah, misalkan sisinya ini S, maka keliling persegi, rumusnya adalah 4 kali sisi. Ya, 4 kali sisi. Ya, kali. Bisa kita tulis ini 4 kali sisi keliling persegi ya. Nah, oke. Setelah itu kita terapkan yang nomor 5. Nih, pada gambar di bawah ini keliling persegi panjang ABCD. ABCD itu yang ini ya. ABCD yang ini. Saya gambarkan ulang. Ini A, B, C, D. Yang ini 8, 6. Ya. Kemudian yang ini S, R, PH. Ini ya. Nah, A, B, C, D, S, R, PH. Tadi pernyataannya adalah keliling persegi panjang ABCD 2 kali keliling persegi PQRS. Kelilingnya ABCD itu 2 kalinya PQRS. Ya. Nah, caranya adalah kita cari kelilingnya ini ya. Kita cari kelilingnya ini dulu. Nah, di sini yang perlu hati-hati adalah 2 kali PQRS. 2 kali PQRS itu bukan maksudnya adalah setengah dari 6, setengah dari 8 bukan. Ya, nanti kalau setengah dari 6 dan setengah dari 8 akan keliru nanti. Mungkin akan kebetulan ketemu nanti ya. Tapi ini kurang betul. Nah, sekarang kita coba dulu. Nah, kita cari keliling ABCD. Langkah awal adalah kita cari keliling ABCD. Kita cari keliling persegi panjang ABCD. Ya. Mencari kelilingnya adalah, nah ini ya, kalau di sini 6, berarti di sini 6, di sini 8. Boleh kalian jumlahkan seperti biasa, boleh pakai rumus, yaitu pakai ini ya, 2 kali panjang tambah lebar. Ini ya, 2 kali panjang tambah lebar. Nah,
panjang tambah lebar, yaitu 8 tambah ini ya. Maka kelilingnya adalah 2 kali panjangnya, yaitu 8 ya, lebarnya 6. 8 ditambah 6. Oke. Sama dengan ini ya, 2 dikali 14 yaitu 2 kali 14 yaitu 28. Tadi ya, tadi pernyataannya adalah keliling persegi panjang ABCD 2 kali keliling persegi PQRS. 2 kali persegi PQRS. Berarti kelilingnya ini, jumlah atau kelilingnya PQRS ini adalah separuhnya dari ini. Separuhnya dari keliling persegi panjang. Setengahnya dari ini. Maka keliling ya. Kita cari keliling persegi. Ya, tadi pernyataannya separuhnya, maka separuhnya yaitu 28 kita bagi 2, itu sama dengan 14. Ini kelilingnya. Nah, pertanyaannya adalah, yang ditanyakan adalah panjang sisi persegi PQRS. Yang kita cari adalah sisinya. Ya, untuk mencari sisi PQRS, kita gunakan keliling ini. Ya, yang kita cari adalah sisi ini. Ya, yang kita cari sisi ini. Maka untuk mencari sisinya, yaitu untuk mencari sisi, rumusnya adalah ini, untuk mencari sisi sama dengan keliling persegi kita bagi dengan 4. Itu ya. Maka untuk mencari sisi sama dengan keliling dari persegi ya, kita bagi dengan 4. Ya. Keliling persegi yaitu 14. 14 kita bagi 4. 14 kita bagi dengan 4. Maka sisinya adalah 14 bagi 4, yaitu 3,5. Satuannya adalah sentimeter. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu 3,5. Gitu ya. Untuk nomor 5. Ya, metode ini juga bisa kita gunakan untuk nanti soal-soal yang lain ya. Kita coba cari, nanti semoga ketemu ya dengan soal yang sama. Itu yang nomor 5. Oke, sekarang kita coba lanjut. Dia nomor 5 jawabannya 3,5. Itu jawabannya, sorry. Jawabannya yang B. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita coba kerjakan untuk yang nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Ya, yuk kita coba bersama-sama. Yang nomor 6. Suatu persegi panjang kelilingnya 46 dan luasnya 126. Selisih panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah, ya, boleh kalian cari di luasnya ya untuk yang persegi panjang. Untuk yang nomor 6, saya tuliskan dulu rumusnya ya untuk yang nomor 6. Nomor 6, persegi panjang. Untuk persegi panjang, untuk mencari luas, ya, tadi mencari luas yaitu rumusnya panjang kali lebar. Untuk keliling persegi panjang, yaitu tadi sudah kita bahas di soal sebelumnya ya, untuk keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, untuk mencari panjang dan lebarnya, boleh kalian pakai sisi-sisi ini ya. Salah satu ini. Boleh. Nah, oke. Yang dicari adalah selisihnya. Suatu persegi panjang kelilingnya 46. Sekarang kita cari ini ya. Kita coba cari suatu kelilingnya. Kelilingnya yaitu rumusnya ini. Saya tuliskan ulang. Saya coba kerjakan untuk yang dikeliling ya. Keliling persegi panjang yaitu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Jadi kalau misalkan ini ya, kelilingnya tadi ketemu 46 sama dengan
Ini 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, yang kita cari kan panjang dan lebar, maka duanya kita hilangkan. Dengan cara kita bagi, ini ya, semuanya kita bagi 2. Ya. Kita bagi 2, nanti akan ketemu panjang tambah lebarnya berapa. Kita bagi 2, 46 kita bagi 2 yaitu 23, itu sama dengan, ya, ini kita bagi 2, berarti kalau kita bagi 2 ini bisa kita coret. Kita hilangkan, jadinya panjang tambah lebar. Maka panjang tambah lebar itu sama dengan 23. Nah, sedangkan tadi luas ya, luasnya yaitu 126. Luasnya itu sama dengan 126. Kita tulis di sini luasnya sama dengan panjang kali lebar. Ya, luasnya yaitu 126 sama dengan panjang kali lebar. Nah, di sini bisa nih ya, kita gunakan cara substitusi dan eliminasi. Boleh pakai cara itu, tapi sebelumnya bisa kita cari pakai cara ini. Nah, ini yang mau kita cari apa dulu? Misalkan yang mau kita cari panjangnya dulu. Kita cari panjangnya dulu. Nah, untuk mencari panjangnya dulu berarti yang ini ya. Yang ini kalau kita cari panjang dulu berarti caranya adalah lebarnya kita hilangkan. Yang kita cari kan panjang dulu, lebarnya kita hilangkan. Jadi kita sama-sama bagi dengan lebar. Berarti 126 dibagi dengan lebarnya itu sama dengan panjang, ya. Panjangnya ketemu 126 dibagi lebar. Nah, kita punya ini. Nah, kita punya ini. Ini kita gunakan lagi. Ya, kita gunakan lagi yaitu 23 sama dengan panjang ditambah lebar. Tadi panjangnya adalah 126 per lebar. Panjang di sini kita ganti dengan ini ya. Kita ganti dengan berarti 23 itu sama dengan panjang tambah lebar. Panjangnya kita ganti 126 per lebar ditambah dengan lebar. Ya. Maka ini sama dengan sorry. Sebentar. Saya coba carikan cara yang lebih gampang ya daripada nanti bingung. Sebentar, saya cari orang-orang dulu. Oke, sementara untuk yang nomor 6 kita lanjutin dulu, tak carikan cara yang lebih gampang. Ini saya pakai cara fungsi kuadrat, sorry, nanti daripada bingung ya. Oke, kita coba untuk yang nomor 7 saja. Untuk yang nomor 7, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Sorry ya, yang nomor 6 kita loncatin dulu, nanti kita bahas pas akhir nanti ya, kita coba bahas. Sekarang kita coba untuk yang nomor 7, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang berukuran 100 kali 25 meter. Kemudian, jika Andi ingin berlari mengelilingi lapangan sejauh 4000 meter, banyak putaran yang dilalui adalah itu ya. Oke. Untuk yang nomor 7 keliling lagi. Jadi untuk mencari berapa putaran, ini untuk yang persegi. Ini persegi panjang ya, karena panjang dan lebarnya berbeda. Jadi kayak gini.
Nomor 7. Jadi panjang berukuran 100 meter sama dengan 25, dikali dengan 2 ini. Nomor 7 itu panjangnya sama dengan 100 dan lebarnya sama dengan 25. Ini untuk persegi panjang. Keliling dari persegi panjang itu merupakan satu putaran dari persegi panjang. Ya, kelilingnya itu sama dengan satu putaran dari persegi panjang. Nah, jika Andi ingin mengelilingi ya, yang perlu kita garis bawahi mengelilingi yaitu kelilingnya lapangan sejauh 4.000 meter. Banyak putaran yang dilalui caranya adalah kita cari kelilingnya dulu. Keliling dari persegi panjang. Rumusnya tadi adalah 2 kali panjang tambah lebar. Yaitu 2 kali 100 ditambah dengan 25. Sama dengan 2 kali 120. Itu sama dengan berapa? 2 kali 125 itu sama dengan 250. Itu yang nomor 7 ya. Nah, itu kelilingnya 250. Sekarang yang kita cari adalah berapa putaran untuk mencapai lapangan sejauh 4.000 meter. Nah, caranya adalah ini ya, putarannya sejauh 4.000 meter. Berarti kan untuk mencari berapa putaran itu sama dengan berapa jarak yang ditempuh. Ini meter ya. Berarti 4.000 meter. 4.000 meter kita bagi dengan, kalau satu putaran 250, kira-kira berapa putaran? Berarti kita bagi dengan 250. Gitu ya. Nah, 400 dibagi 25 berapa? Kita coba hitung. 400 dibagi 25 yaitu berapa putaran? Itu 16 putaran. Itu yang nomor 7 ya. 16 putaran. Jadi untuk yang nomor 7 jawabannya adalah yang D ya. Yang nomor 7 jawabannya yang D. Oke. Kita lanjut untuk yang nomor 8. Itu untuk yang nomor 7. Sekarang nomor 8. Kita coba. Ayah akan membuat pagar di sekeliling kebun berbentuk persegi ini ya. Caranya kayak nomor 7 ya, hampir sama. Nah, cuma bedanya di sini, jika pagar terbuat dari kawat berduri yang terdiri dari 3 lapis, panjang kawat berduri yang diperlukan adalah 3 lapis, berarti ada 3 kali putaran. Tadi ya, satu putaran adalah sama dengan keliling dari persegi panjang. Oke, sekarang kita coba yang nomor 8. Nomor 8. Tadi untuk yang nomor 8 itu kelilingnya panjang dan lebarnya yaitu 10 dan 8. Panjang itu sama dengan 10, lebarnya sama dengan 8 untuk persegi panjang. Ya. Kita cari putarannya, berarti kita cari kelilingnya. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, sama dengan 2 dikali 10 ditambah 8, sama dengan 2 dikali 10 tambah 8 yaitu 18. 2 kali 18 yaitu 30. Nah, sedangkan yang kita cari di sini adalah jika pagar terbuat dari kawat berduri yang terdiri dari 3 lapis, panjang kawat berduri adalah itu ya. Berarti kawat berduri ini tadi kelilingnya dalam satu putaran itu ada 36 ya. Itu ternyata masih satu lapis. Karena ada 3 lapis berarti ini tinggal kita kali 3. Ini kita kalikan 3. Panjang kawat itu sama dengan 36 kita kalikan 3. Sama dengan berapa? Kita coba hitung. 36 kali 3 itu 108. Berarti ini adalah 108 ya. 108. Berarti jawabannya yang ya, kita lihat yang nomor 8 jawabannya yang C yaitu 108. Yang nomor 7 jawabannya yang D.
Oke, itu yang untuk yang nomor 8. Nah, ini untuk nomor 9 ya. Untuk nomor 9, itu yang nomor 9 ya. Itu yang nomor 9. Sebuah segitiga memiliki sisi P, Q, dan R dengan P lebih kecil dari Q dan Q lebih kecil dari R. Maka pernyataan yang benar adalah ya, untuk yang nomor 9 kita coba gambarkan, kita coba jelaskan ya. Mengerjakan bareng-bareng. Untuk yang nomor 9, segitiga kurang lebih kayak gini. Anggap aja yang tidak beraturan. Nah, ini. Nah, misalkan P, Q, R ya, di mana P lebih kecil dari Q, Q lebih kecil dari R, maka pernyataan yang benar adalah kita lihat di sini yang kita operasikan adalah penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita bisa misalkan, anggap aja misalkan gini ya, kalau misalkan gini P lebih kecil dari Q lebih kecil dari R. Ini boleh kita misalkan angka, boleh kita coba misalkan angka, yang ini 1, ya kan? Kalau 1 kan lebih kecil dari 2, ya kan? Kalau 2 lebih kecil dari 3. Boleh kita coba seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan satu-satu. Pernyataan mana yang benar kira-kira? Nah, di sini ya. Pernyataan mana yang benar? Kita coba pakai permisalan angka. Jadi langsung kita misalkan angka. P kita misalkan 1, Q misalkan 2, R misalkan 3. Jadi kayak gini. Apakah R ditambah Q itu kurang dari P? Kita coba. Kita coba di sini ya. Apakah yang A ini R ditambah Q itu kurang dari P? Kita coba. R tambah Q, 3 tambah 2 apakah kurang dari P? 3 ditambah 2 apakah kurang dari P? Itu tidak. Berarti salah ya. Sekarang yang B. P tambah Q apakah lebih besar dari R? P tambah Q apakah lebih besar dari R? Kita lihat. P tambah Q. Katakanlah P tambah Q apakah lebih besar dari R? 1 ditambah dengan 2 apakah lebih besar dari R? Belum tentu ya. Ini masih belum tentu. Sekarang kita coba yang C langsung. Ini masih belum tentu ya. Sekarang kita coba untuk yang C. P ditambah R apakah lebih kecil dari Q? P ditambah R. P ditambah R apakah lebih kecil dari Q? Kita coba. P tambah R. 1 ditambah 3 apakah lebih kecil dari 2? Tidak ya. Apakah lebih kecil dari 2? Tidak. Belum tentu. Sekarang Q kurangi R. Q kurangi R yaitu Q kurangi R itu apakah lebih besar dari P? Q kurangi R. Q kurangi R apakah lebih besar dari P? Nah, sekarang Q kurangi R. Q-nya berapa? Q-nya 2. Q-nya 2. R-nya yaitu 3 dikurangi dengan 3 apakah lebih besar dari P? Tidak ya, karena ini 2 dikurangi 3 tidak lebih besar dari P, malah lebih kecil ya. P-nya berapa? P-nya 1. Lebih kecil dari 1, berarti tidak memenuhi. Yang lebih memenuhi adalah yang B, yaitu P ditambah Q, yaitu lebih besar dari R. Ya, R-nya yaitu 3, sama. Karena ini kita misalkan urut, jadi kalau misalkan kita misalkan R-nya yaitu 4, berarti bisa jadi yang lain. Oke ya. Jadi yang nomor 9 jawabannya yang B. Oke. Oke, itu yang nomor 9. Sekarang kita coba untuk yang nomor 10. Tanah Pak Ali berbentuk persegi panjang sesuai gambar di bawah. Ini ya, persegi panjangnya gambarnya seperti ini. Nah, ini
kita ketemu kasus seperti ini juga. Kita kerjakan kayak nomor 4 ya, kayak nomor 4 tadi. Sorry. Nomor 4 ini ya. Untuk yang nomor 4. Nah, jadi oke, itu yang nomor 10. Tanah Pak Ali berbentuk persegi panjang sesuai gambar di bawah ini. Pada bagian yang diarsir adalah sebuah kolam. Kolam tersebut akan dipagari kawat dengan biaya 12.000 per meter. Itu ya. Oke, kita coba gambarkan ulang untuk yang nomor 10. Saya coba gambar dulu ya. Nomor 10. Oke, kita coba cari dulu untuk yang nomor 10. Jadi kayak gini gambarnya kurang lebih ya. Panjangnya sekian, ini 15, sekian ini 15, yang sini 30, yang ini 40, yang ini 10. Kita cari kelilingnya. Jadi kalau kita cari keliling, yaitu kita jumlahkan sisinya. Jadi kayak gini. Kita cari panjangnya ini dulu, panjangnya ini dan panjangnya ini. Kita cari yang atas dulu. Kalau misalkan sekian ini 40 dan sekian ini 15, berarti yang sini berapa? Berarti 40 kurangi 15 ya. Sekian ini berarti 40 kurangi 15. 40 15 berapa? 25. Berarti panjang sekian yaitu 25. Nah, sekarang untuk yang sekian. Nah, karena sekian ini 10 ya, panjang ini adalah 10. Panjang ini berapa? Berarti 30 kurangi 10. Ya, 30 kurangi 10 berarti yang ini berapa? 20. Nah, kalau cara yang tadi, karena panjang sekian ini 25 ya, panjang sekian ini 25, berarti panjang ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, hasilnya pasti 25. Begitu juga untuk yang sisi sini. Karena yang sini 20, berarti sisi ini, tambah sisi ini, tambah sisi ini, ditambah sisi ini, yaitu 20. Nah, paham ya? Kalau kayak gitu, baru bisa kita cari kelilingnya. Kita cari kelilingnya. Untuk mencari keliling, ada ya, kita mulai dari sini, 15 tambah 30, tambah 30, ditambah dengan 40, ditambah dengan 10 ini, kemudian kita tambahkan lagi dengan ini ya, panjangnya sekian 20, ini ya, berarti panjangnya ini, tambah ini, tambah ini, yaitu 20, berarti tambah 20 ditambah dengan dia, ini yaitu 25. Oke, kita cari. Maka 15 tambah 30 yaitu 45, 45 tambah 40 yaitu 9, 45 tambah 40 85, 85 tambah 10 95, 95 tambah 20 yaitu 115 ya. Kemudian 115 tambah dengan 25 yaitu 140. Ya, karena tadi maka biaya pembuatan pagar adalah ya, karena pembuatan pagar itu untuk per meter ya, nomor 10 untuk per meternya itu sama dengan 12.000 ya kan, per meternya 12.000, berarti untuk mencari ini ya, jadi kita ketahui keliling yang kita peroleh yaitu 140 meter. Karena per meternya 20.000 berarti harga sama dengan 140 meter. Kita kalikan dengan adakah perhitungan yang salah? Bentar ya, saya cek dulu perhitungannya. Ini ada yang salah.
Oke, 140 meter ya. Oke, kemudian maka biaya pembuatan pagar adalah berarti 140 kita kalikan dengan 12.000. Kita coba apakah ketemu hasilnya ya. Di situ kita cek lagi. Berarti 140 kalikan dengan 12.000. Hasilnya adalah 1.680.000. Bentar, ada kesalahan. Bentar ya. Itu 20. Oke. Nggak ketemu jawabannya di sini. Oke, jawabannya harusnya adalah 1.680.000. Ini ya untuk yang nomor 10. Kita coba cek lagi nanti ya, apakah ada kesalahan di situ. Oh, sorry. Di sini ada kesalahan ya. Kesalahannya adalah kesalahan saya di sini kolam tersebut akan dipagari kawat dengan biaya nih ya, kolam tersebut ya yang dipagari. Ya. Yang dipagari adalah kolam. Sorry. Yang dipagari adalah kolam. Ini tadi yang bisa pagari adalah selain kolam. Yang dipagari adalah kolam, berarti keliling kolam itu sama dengan 25 ditambah dengan 20 ditambah dengan 25 ditambah dengan 20. Berarti keliling kolam yaitu 25 ini 50 berarti 90 ya. Maka harga pagar kolam yaitu 90 meter kita kalikan dengan 12.000. Hasilnya adalah, kita coba cari, hitung. Rp1.080.000. Ya, ketemu. Sorry, kesalahan saya adalah ini yang saya hitung adalah lapangannya ya, bukan kolamnya. Jadi jawabannya adalah 1.080.000. Berarti jawabannya yang A. Ini ya, yang A. Itu yang untuk nomor 10. Jadi caranya kayak kurang lebih kayak gini ya. 25 dan 20 dapat dari mana? Dari sini ya. 20, 25. Terus panjangnya ini tadi sudah kita cari ya. Yang sekian ini adalah 25, 25. Yang tinggi ini itu 20, yang ini. A tambah B tambah C tambah D ini 20. Ya. Sama caranya kayak yang nomor 4 ya. Itu yang nomor 10. Ya. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Bentar, saya coba menghitung untuk yang nomor 6 tadi ya. Nomor 6 itu oke, kita coba ulang untuk mengerjakan nomor 6 ya. Oke, kita coba untuk mengerjakan nomor 6 ya. Suatu persegi panjang kelilingnya 46. Nih. Ternyata cara yang tadi ini tadi ya. Sudah betul, cuma
Seharusnya persamaan kuadrat ini untuk yang soal nomor 6 ini adalah soal persamaan kuadrat. Jadi saya coba jelaskan saja ya. Jadi gini. Sorry. Oke, saya mulai ulang untuk yang nomor 6. Hanya sekedar pengetahuan, jadi untuk persamaan kuadrat sebenarnya belum sampai, tapi kita coba untuk membahas. Jadi gini, untuk yang nomor 6 ya, suatu persegi panjang yaitu kelilingnya sama dengan 46. Jadi 2 kali panjang tambah lebar yaitu 46 itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Jadi maka ini ya, kita bagi 2, sama-sama bagi 2 yaitu 23 sama dengan panjang ditambah lebar. Kita cari lebarnya. Jadi kalau kita cari lebarnya, maka lebar sama dengan ya. Berarti kita pindahkan, ya kan? Panjangnya kita pindahkan, jadinya adalah panjang 23 kurangi dengan panjang. Kayak gini ya. Oke, sekarang kita berpindah ke luas tadi ya. Dan luasnya yaitu 126. Luasnya sama dengan 126. Luasnya itu sama dengan panjang kali lebar, di mana 126 sama dengan panjang kali lebar. Tadi ya sudah kita ketahui bahwa nih panjangnya sekian, luas lebar itu sama dengan 23 kurangi B. Maka lebar di sini kita ganti dengan ini. Ya, kita ganti dengan ini. Berarti 126 itu sama dengan lebarnya kita ganti. Berarti panjang kali 23 kurangi B. Nah, untuk mengkalikan seperti ini, jadi kita kalikan seperti ini ya. Panjang kali 23 ini kita kalikan dengan ini. Jadi bisa kita tulis seperti ini. 126 sama dengan panjang kali 23 yaitu 23B. P kali min P yaitu min P kuadrat. Ini adalah persamaan kuadrat sebenarnya. Jadi harus difaktorkan. Jadi kayak gini ya, saya tulis ulang. Jadi kita pindah ruaskan. Kita pindah ruas ke ruas kiri ya. Jadi kayak gini. Berarti P kuadrat karena min kalau kita pindahkan jadinya plus. Terus ini kita pindahkan jadinya min ya. Min 23P. 126 tetap jadinya plus 126 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Nanti bisa dicari di materi-materi setelahnya ini ya. Itu materi pemfaktoran persamaan kuadrat. Jadi saya tulis langsung saja P min 14 P min 9. Dapatnya dari mana? Jadi cara membuktikannya kita cari ini, kita kalikan ini ya. Jadi P kali P ditambah dengan P kali min 9 ditambah dengan min 14 kali P ditambah dengan min 14 kali 9. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah ketemu faktor ini, maka bisa kita cari P-nya berapa dan L-nya berapa. Ya, maka P itu sama dengan 14 dan P atau P sama dengan 9. Ya, selisihnya berarti bisa kita cari di sini. Ini kita gunakan lagi di sini untuk mencari lebarnya ya. Untuk mencari L sama dengan 23 kurangi P. Boleh kita ambil salah satu. Jadi kayak gini. Jadi lebar itu sama dengan 23 ya dikurangi dengan P. 23 dikurangi dengan P-nya yaitu kita ambil yang 14. Ya. Kita ambil yang 14. Maka L-nya akan ketemu 9. Oke. Kemudian yang kita cari adalah selisih. Selisih dari panjang dan lebar. Maka panjang ya. Panjangnya tadi sudah kita ketahui 14, panjang kurangi lebar sama dengan 9. 14 ya. 14 kita kurangi dengan 9, maka sama dengan
5. Maka selisihnya adalah 5. Itu ya. Ini saya akan tarik garis. Jadi kayak gini. Panjang ya. Oke, itu jawaban yang nomor 5 adalah selisihnya adalah 5. Berarti jawabannya yang B. Oke. Sebenarnya ini materi untuk kelas 8 ya, kurang lebih. Oke. Saya cukupkan sampai sini dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.